Bab 005. Setelah menjahit, Aira membersihkan dirinya dan pergi menuju ke ruangannya. Dirinya sungguh lelah. Belum lagi ada pasien yang memaksa melahirkan normal dengan dirinya, sedang kini pasien tersebut baru pembukaan 3. Saat berjalan ke ruangnya di lift, Aira berpapasan dengan Alvarezel, Dokter Yuda dan juga perempuan yang menabraknya tadi. Saking asiknya mereka mengobrol, mereka tak menyadari keberadaan Aira, hingga salah satu suster yang berada di lift yang sama menegur Aira, karena tangannya yang melepuh. "Dokter Aira, itu tangannya kenapa? Merah banget kayak melepuh," tanya suster tersebut, melihat tangan putih Aira yang sebagian merah. Aira kemudian membenarkan lengan bajunya yang ia gulung tadi. "Enggak kenapa-napa sus, cuma tadi enggak." 103. "Sengaja ketumpahan kopi panas," jawab Aira, tanpa menoleh ke belakang di mana suaminya berada. Sedangkan Maura yang tidak suka dengan Aira semenjak ia tahu Aira adalah calon istri orang yang begitu ia cintai. "Al, nanti kamu beneran mau nganterin aku pulangkan?" tanya Maura dengan nada sedikit manja. Belum Alvarezel membuka mulutnya, pintu lift terbuka. Aira dan suster yang berada di situ keluar. Alvarezel menatap kepergian sang istri, yang sama sekali tak melihat dirinya. Ada rasa khawatir di benaknya, apakah sang istri baik-baik saja? "Maura, kenapa lu jadi berubah manja gitu sih? Kan lu tahu tadi itu calonnya Al, lu mau buat mereka salah paham ya?" tegur Yuda. Ya, Alvarezel memberitahu Yuda, tentang ia bilang ke Maura jika Aira adalah calon istrinya, dan hubungan mereka masih dirahasiakan. Membuat Maura memiliki rencana, untuk mengganggu hubungan mereka. "Apa sih Yud? Gue cuma mau ngetes calonnya Al itu cemburuan atau enggak." Ternyata enggak, atau jangan-jangan dia cuma mau harta kamu Al?" sahut Maura menuduh Aira. "Jaga ucapan lu ya. Mau? Aira bukan tipe yang gila harta, lu enggak lihat tadi ada suster yang satu lift sama kita?" ujar Alvarezel mematahkan jika sang istri bukanlah orang yang gila harta. "Lia, maaf Al, gue kan cuma ngetes doang," jawab Maura tanpa rasa bersalah. Sedangkan Aira setelah mengganti pakaiannya, ia kembali memeriksa pasien yang sudah mengantri. Hari ini lumayan ramai, baik di Asifa maupun di GL Hospital. Aira merasa tubuhnya sangat lelah. Aira heran kenapa dirinya semenjak menikah jadi super manja. Lelah sedikit mengeluh, biasanya saja semua pekerjaan ia terabas, kini hanya banyak pasien ia sudah ingin menangis. "Ayolah Ra, lu enggak boleh berharap terlalu jauh, lu harusnya bersyukur," gumam Aira kala mengingat betapa manjanya perempuan yang menabraknya dengan sang suami di lift tadi. "Tapi gue bener-bener capek, please banget, capek fisik, capek pikiran dan capek batin," gumam Aira. "Tapi tadi siapanya Mas Alia?" tanya Aira pada dirinya. Tok, tok. Suara ketukan membuat lamunan Aira menjadi buyar. Aira segera mengusap air matanya. "Masuk," pinta Aira. Klik. Pintu terbuka menampilkan suster Salwa yang membantunya hari ini. 104. "Ada apa sus? Bukannya tadi pasien terakhir?" tanya Aira ketika suster Salwa kembali. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan dokter Aya dok," jawab suster Salwa, melihat ke arah luar. Aira membunga nafas kasar. "Siapa sus? Perasaan saya enggak punya janji," tanya Aira. Suster Salwa kemudian kembali menoleh ke arah luar, menatap dua orang perempuan yang ingin memberi kejutan. "Ya sudah sus, suruh masuk." Belum selesai Aira menyuruh sudah masuk terlebih dahulu dua orang perempuan dengan beda generasi tersebut. Dua orang tersebut membawa kue bertulis Happy Birthday, dan dua orang tersebut tak lain adalah Zahira dengan Uma Anissa. "Happy Birthday kakak ipar," teriak Zahira yang mendapat pukulan dari sang Uma. Zahira lupa jika di ruangan Aira masih ada suster Salwa. "Hehehe, bercanda doang ma, maksudnya Happy Birthday sahabatku yang paling cantik, paling-paling top pokoknya," lanjut Zahira mengoreksi ucapannya. Aira kemudian bangkit dan menghampiri sang mertua dan adik iparnya. Tidak ada lilin Zahira dan Uma Anissa hanya membawa kue. "Makasih Tante, makasih Ra, lu emang sahabat gue paling top deh,"
gue sendiri aja sampai lupa hari ini gue ulang tahun, ucap Aira, menyalami mertuanya. Suster Salwa merasa tak enak berada di antara mereka bertiga yang terlihat akrab. Suster Salwa kemudian memilih untuk pamit. Namun sebelum pamit, Uma Anissa memberi nasi kotak yang berisi nasi kuning, atas dasar syukur karena sang menantu masih diberi umur panjang. Terima kasih Bu, kalau gitu saya permisi dulu, pamit Suster Salwa. Setelah kepergian Suster Salwa, Aira memeluk Uma Anissa begitu erat, seakan bercerita jika ia lelah, dan ingin beristirahat. Jangan dipaksa kalau tidak kuat, nanti Uma bantu ngomong ke suamimu dan Abah, ujar Uma Anissa seakan tahu, apa yang dirasakan oleh sang menantu. Terima kasih Uma memang paling best, ujar Aira kemudian mencium pipi sang mertua. Setelah mereka berbincang bertiga dan menikmati kue di ruangan Aira, Uma Anissa dan Zahira pamit pulang, Aira mengantarkan hingga ke depan. Saat di lift mereka berpapasan dengan Alvarezel yang baru saja tiba di rumah sakit setelah mengantarkan pulang Maura. Iho Uma. Kok Uma di sini? Uma sakit. Tanya Alvarezel kalau Uma Anissa, Aira dan Zahira masuk ke dalam lift yang sama. Uma abis kasih surprise mantu Uma, kasihan dia saking sibuknya dia kerja sampai lupa sama ulang tahunnya. 105. Apalagi suaminya, mungkin suaminya engak tahu kalau mantu Uma ulang tahun. 106. Temga 31. Setelah mengantarkan Uma dan Zahira, Alvarezel dan Aira akan kembali ke ruangan masing-masing. Saat di dalam lift hanya ada mereka berdua, di dalam lift itu tampak hening, tidak ada yang membuka suara sama sekali di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Aira keluar dari dalam lift, Alvarezel mengikuti sang istri. Aira yang benar-benar lelah tak menyadari sang suami yang berada di belakangnya. Alvarezel menatap punggung sang istri yang begitu tampak lesu, ia ingin ke ruangan sahabatnya, sebelumnya ia memastikan istrinya masuk ke ruangannya. Alvarezel melewati ruangan sang istri yang kini tertutup, menatapnya sekilas kemudian berlalu ke ruangan sang sahabat. Tok, tok. Alvarezel mengetuk pintu ruangan Dr. Yuda, tak ada jawaban. Alvarezel kembali mengetuk pintu lebih keras, hingga terdengar pintu terbuka. Namun bukan pintu ruangan sahabatnya yang terbuka melainkan ruangan di sebelahnya, lebih tepatnya ruangan sang istri. Di balik pintu Aira muncul dengan wajah kusutnya. Dr. Yuda sedang ada operasi dok, ujar Aira dari depan ruangnya yang hanya terlihat kepalanya saja. Oh ya? Terima kasih infonya, jawab Alvarezel yang mendadak jadi canggung. Aira hanya menganggukkan kepalanya lalu hendak kembali masuk dan menutup pintu ruangannya, namun Alvarezel lebih dulu mencegah dengan kakinya. Ada apa? Tanya Aira. Kamu marah sama aku? Tanya Alvarezel pada sang istri. Aira kemudian melihat ke sekeliling lorong yang sepi, ia kemudian menarik tangan sang suami untuk masuk ke dalam ruangannya. Takut ada yang melihat interaksi keduanya. Kenapa kamu tarik aku masuk? Tanya Alvarezel. Takut jadi gosip, Mas udah makan. Tadi Uma bawa banyak makanan. Mau makan enggak? Tanya Aira. Alvarezel mengamati wajah sang istri yang tampak sendu, mata yang merah dan wajah yang begitu lelah. Kenapa liatin aku kayak gitu? Tanya Aira, yang merasa sang suami memperhatikannya. Kamu marah sama aku? Tanya Alvarezel kembali, entah mengapa ia takut jika didiamkan oleh sang istri. Hah? 107. Kamu marah sama aku? Soalnya dari tadi kayak menghindari, maaf aku enggak tahu ulang tahun kamu, tanya Alvarezel kembali. Aira sedikit terkekeh melihat ekspresi sang suami, seperti anak yang takut dimarahi oleh ibunya. Santai aja kali Mas, aku aja juga lupa ulang tahunku, kalau Zahira dan Uma enggak kasih surprise aku juga enggak bakal inget, aku tadi menghindar karena aku enggak mau digosipin sama kamu, jawab Aira kemudian duduk di kursi kebanggaannya. Aira kemudian membereskan mejanya yang dipenuhi oleh kue, makanan, dan kado dari Zahira dan Uma. Mas mau makan enggak? Tawar Aira sekali lagi. Alvarezel kemudian duduk di kursi yang biasanya untuk pasien, dan menganggukkan kepalanya.
Aira kemudian merembuka kardus yang tinggal satu dan menyiapkan minum untuk sang suami. Alvarezel menikmati makanannya tanpa suara. Mau keknya enggak? Tawar Aira kembali. Alvarezel yang memang tidak suka manis menolaknya, kemudian Aira menyimpannya. Setelah meja beres Aira kembali duduk dan menenggelamkan kepalanya ke tangannya yang diletakkan di meja. Mau Mas antar pulang dulu? Tawar Alvarezel yang kasihan melihat sang istri. Aira kemudian sedikit mengangkat kepalanya, namun masih diletakkan di meja. Ia menggeleng pelan, aku masih ada satu pasien, enggak mau ditangani sama dokter lain, jawab Aira. Mas bantu bilang ke pasiennya mau enggak? Kayaknya kamu capek banget gitu, tawar Alvarezel yang ingin negosiasi ke pasien untuk ditangani oleh dokter yang jaga. Aira menggeleng cepat, ini adalah pekerjaannya dan tanggung jawab yang harus ia kerjakan. Enggak usah, ini udah pekerjaan aku gak apa-apa kok, cuma sedikit lelah, lagian juga besok libur kan, sahur Aira. Alvarezel mengusap kepala sang istri yang tertutup oleh jilbabnya. Aira yang awalnya resah karena jantungnya berdebar kencang, kini mulai nyaman. Mata Aira mulai berat karena mendapatkan sentuhan lembut dari suaminya, sedangkan Alvarezel menghentikan makannya dan tangannya masih setia di kepala sang istri. Mata Aira mulai terpejam. Alvarezel yang melihat sang istri tertidur pun mengambil selimut yang ada di ruangannya. Ia juga membawa semua pekerjaannya ke ruangan sang istri. Alvarezel tidak memindahkan Aira, karena ia takut jika tidur sang istri terganggu. Alvarezel fokus dengan kerjaannya, sesekali ia melirik sang istri, yang tampak nyenyak di alam mimpinya. Hingga seseorang mengetuk pintu ruangan Aira. Aira tak terganggu dengan suara ketukan tersebut. Alvarezel terpaksa membuka pintu, masa bodoh dengan ngomongan orang-orang di rumah sakit, toh Aira istri sahnya. Ceklek. 108. Suster yang mengetuk pintu tersebut sedikit terkejut, pasalnya yang muncul bukanlah Aira, tapi Alvarezel. Ada apa? Tanya Alvarezel pada suster Salwa yang membantu Aira tadi. Salwa tampak diam sebentar, kemudian ia menjawab dengan sedikit gugup, itu dok, dokter Airanya ada. Pasien atas nama Ibu Dewi sudah pembukaan 8. Ya kamu ke bawah saja dulu, saya bangunkan dokter Aira, dia sedang istirahat, jawab Alvarezel kemudian menutup pintu ruangan sang istri. Sedangkan suster Salwa tampak tertegun, wah gosip baru nih, gumam Salwa kemudian ia meninggalkan ruangan Aira. Alvarezel kemudian membangunkan sang istri dengan sangat lembut, ia menggenggam tangan sang istri yang terasa hangat, jujur ia tidak tega, namun ini demi nyawa pasien. Sayang bangun sayang, Alvarezel membangunkan Aira begitu lembut. Melihat sang istri yang semakin nyenyak, Alvarezel memiliki ide jahil, ia mencium seluruh sudut wajah sang istri dan sesekali menjilatnya. Kap, bangun sayang, kap, kap, kap. Bangun sayang, Alvarezel mulai berani memanggil Aira dengan panggilan sayang, namun itu hanya berlaku jika Aira sedang tertidur. Dan benar saja cara itu ampuh, buktinya Aira langsung membuka matanya bahkan memukul lengan sang suami. Mas, kenapa dicium-cium sih, mesum banget, gerutu Aira mengelap wajahnya dengan tisu. Kok dilap sih, protes Alvarezel yang kembali mencium sang istri. Mas pekik Aira. Lia, kenapa sayangku? Goda Alvarezel yang membuat pipi Aira memerah. Aira mendengus kesal, sedangkan Alvarezel malah tertawa puas melihat ekspresi marah sang istri. Oh ya, tadi suster Salwa kesini katanya, pasien kamu sudah pembukaan 8 tuh, ujar Alvarezel. Mas, kenapa enggak bangunin aku dulu, baru buka pintu? Kan jadi gosip gerutu Aira sambil memyambar ponselnya. Aira kemudian pergi meninggalkan sang suami, yang tampak puas mengerjainnya. Lucu juga. 109. 32. Aira kini berada di ruangan bersalin, ia sedang membantu pasien untuk melahirkan. Tatapan beberapa suster kepadanya sedikit berbeda, terutama suster Salwa, namun Aira tidak terlalu memedulikannya, ia hanya fokus pada pasien. Atur nafas ya Bu,
jangan ngeden dulu, pembukaannya belum lengkap, ujar Aira. Aira kemudian menyiapkan segala keperluannya, ia menatap ke arah Suster Salwa yang tatapannya tampak beda. Aduh dok, sakit banget dok, udah pengen ngeden ini, keluh pasien tersebut. Sebentar bu, saya cek dulu, ujar Aira kemudian mengecek pembukaan pasien tersebut. Wah alhamdulillah, pembukaannya sudah lengkap, atur nafas ya bu, ikuti aba-aba saya, 1, 2, 3, pus bu, pus, ujar Aira membantu persalinan. Setelah beberapa saat bayi itu pun lahir, oek oek oek, terdengar suara tangis bayi di ruangan bersalin. Alvarezel yang sedari tadi menunggu di luar ruangan sedikit lega mendengar suara tangisan bayi. Ia sedari tadi juga ikut tegang, padahal ia tidak memiliki hubungan apapun dengan pasien. Setelah urusannya beres, Aira membersihkan diri dan keluar dari ruangan bersalin. Di depan ruangan ia mendapati sang suami sedang duduk sambil menahan kantuk. Aira melihat sekitar tampak sepi, Aira kemudian menghampiri suaminya. Aira menyentuh lembut kepala sang suami. Entah kenapa Aira refleks melakukan itu. Mas, panggil Aira. Alvarezel yang membuka matanya melihat sang istri sudah ada di depannya. Ia kemudian memeluk sang istri yang berdiri di depannya. Mas, ini masih di rumah sakit, peringat Aira melepas pelukan suaminya. Ngantuk sayang, ucap Alvarezel dengan nada manjanya yang baru didengar oleh Aira. Jantung Aira semakin berdegup kencang. Kala Alvarezel memanggilnya sayang, Aira kemudian sedikit menjauh dari sang suami. Ayo mas, keburu ada yang lihat, kalau kamu mau di sini, ya sudah dukuan, ujar Aira berjalan terlebih dahulu, takut jika akan menjadi gosip yang tidak-tidak. Alvarezel kemudian mendengus kesal, ya ia hanya berpura-pura ngantuk untuk melihat ekspresi sang istri dan mengerjainnya. Namun di luar dugaan sepertinya sang istri lebih takut dengan gosip orang-orang. Alvarezel kemudian segera menyusul sang istri sebelum masuk ke dalam lift. Tanpa mereka sadari ada seseorang yang menguping percakapan mereka sedari tadi. Wah, memang benar, ternyata mereka punya hubungan spesial. Pantas saja dokter Aira tiba-tiba pakai jilbab, guman seseorang tersebut. 110. KTTKK. Yan menunjukkan pukul 10 malam, kini Aira dan Alvarezel sudah perjalanan pesantren As-Salam, atas perintah Nyai Siti. Mas Narenti, kalau misal di sana aku tidur di mana dong? Tanya Aira kala melihat sekitar mobil suaminya sudah memasuki pesantren. Tidur kamarku lah, emang kamu mau tidur di mana? Sahut Alvarezel. Aira kemudian menundukkan kepalanya, walau hubungannya dengan suaminya sudah membaik tapi ia masih takut jika harus sekamar dengan sang suami. Sayang, panggil Alvarezel dengan nada sangat amat lembut, membuat jantung Aira berdebar tak karuan. Dengar, mulai sekarang aku akan berusaha untuk menjadi suami buat kamu, aku mau memperbaiki hubungan kita, dan mulai sekarang kita akan satu kamar, bantu aku untuk jatuh cinta sama kamu, aku juga enggak akan memaksa kamu untuk berhubungan jika kamu belum siap, ujar Alvarezel yang memarkirkan mobilnya tepat di depan dalam. Aira perlahan menatap ke arah sang suami yang kini juga sedang menatap ke arahnya. Aira mencari kebenaran dari ucapan suaminya. Jujur ia masih takut untuk membuka hati lagi untuk orang lain. Selain ia masih menyayangi Lukas, ia juga takut nantinya akan kecewa. Namun tak bisa dibohongi, Alvarezel kini telah menjadi suaminya. Yang wajib ia cintai bukan lagi Lukas. Aira tampak membungan nafas berat. Ia kemudian menatap sang suami. Apa aku bisa pegang ucapan Kanu barusan? Tanya Aira. Aku tidak mau berjanji, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami untuk kamu, sahut Alvarezel. Aira mengangguk pelan, tolong juga ajari aku untuk melupakan masa laluku, kita sama-sama belajar. Alvarezel tersenyum mendengar jawaban sang istri. Ia berjanji pada dirinya sendiri sekarang cintanya hanya untuk Aira, bukan lagi Hafa apalagi Naura. Lia, kita belajar sama-sama ya. Saling mengingatkan ya. Saling jaga, saling percaya, ujar Alvarezel menatap ke arah Aira. Tapi tolong jangan umumin dulu pernikahan kita di rumah sakit,
Jujur aku belum siap mendapatkan tatapan tajam dari para cegil kamu, ujar Aira. Lah bukannya bagus kalau kita umumin, jadi enggak ada yang berani ganggu kamu, sahut Alvarezel. Pokoknya enggak dulu, nanti kalau aku sudah siap kita baru umumin. Iya. Oke aku ngikut kamu aja, padahal kan aku juga mau romantisan sama kamu, ujar Alvarezel dengan memayunkan bibirnya ke depan. Dih, emang kamu bisa romantis? Bukannya kamu kaku kayak kanebo kering ya? Tanya Aira. 111. Alvarezel semakin kesal dengan ejekan sang istri, ia semakin menanyunkan bibirnya dan melipat tangannya di depan dadanya. Aira yang melihat tingkah suaminya hanya tertawa, sulit dipercaya jika dokter Gaga itu bisa juga merajuk. Tok, tok. Ketukan dari jendela mobil, menampilkan Zahira dengan mukenannya dan di belakangnya terdapat suaminya. Alvarezel membuka kaca jendela, ada apa? Tanyanya pada sang adik. Lama banget di dalamnya, kalian ngapain sih? Tanya balik Zahira. Kepo kamu? Udah sana masuk, usir Alvarezel. Ngusir? Ya udah yuk kita masuk aja yuk yang, ujar Zahira lalu menggandeng suaminya kemudian masuk ke dalam. Rencananya besok keluarga Alvarezel akan mengadakan acara syukuran kecil-kecilan untuk menyambut keindahan Altaf di pesantren As-Salam untuk menggantikan Abah yang sudah mulai tua. Ayo masuk, enggak enak aku, masak aku enggak bantu-bantu, ajak Aira sambil membereskan barangnya. Kamu enggak capek emang? Kamu belum sempat istirahat loh, abis dari rumah sakit kamu langsung masak tadi. Udah biasa aku mah. Biasanya juga abis jaga langsung jaga toko. Alvarezel mengusap kepala sang istri yang tertutup hijab, Aira nampak anggun mengenakan hijab, walau tak dipungkiri Alvarezel suka jika Aira tanpa hijab, namun jika boleh egois ia tak rela jika rambut sang istri juga dilihat orang lain selain dia. Alvarezel juga cukup bersyukur Aira mau belajar berhijab dari hatinya, jujur ia tidak memaksa Aira sama sekali. Yuk turun kalau gitu, ajak Alvarezel. Aira dan Alvarezel berjalan beriringan menuju ke dalam, di dalam-dalam lebih tepatnya di dapur masih banyak orang yang sedang memasak untuk acara besok, untuk saja tadi Aira dan Alvarezel mampir ke toko Aira. Mas bukannya syukuran kecil-kecilan ya? Tanya Aira kala melihat banyak sanak saudara dari sang suami. Sekalian selamatan minimarket santri sayang, sama santunan anak yatim, jidahkan kalau bikin acara suka digabung-gabung, sama syukuran pernikahan kita soalnya kemarin enggak ada resepsi, ujar Alvarezel sedikit terjeda. Lah ngapain mas, yang penting kan keluarga tahu. Mungkin bagi Kanu enggak penting sayang, tapi bagi Jidah dan Uma itu sangat penting, menyambut mantunya yang paling cantik, jawab Alvarezel sambil menggoda sang istri, dengan mencolek dagu Aira. 112. Digenit, udah ayo masuk, ijar Aira. Assalamualaikum, salam Aira dan Alvarezel ketika memasuki dalam. Waalaikumsalam, jawab semua orang yang ada di dalam. Di sana ada Kiai Eldris, Kiai Elbrahim, Kiai Rauf adik Kiai Elbrahim, sepupu-sepupu Kiai Elbrahim. Aira dan Alvarezel menyalami seluruh orang di sana, kecuali Aira hanya menyalami Aba Eldris dan juga Aba mertuanya. Kelihatan capek banget kamu nak? Tanya Kiai Elbrahim dengan menantunya. Enggak bah, cuma karena enggak pakai make up saja, jadi kelihatan pucat, jawab Aira. Ya sudah bah, om semuanya Al sama Aira masuk dulu, pamit Alvarezel pada semuanya. Ya sudah sana, biarkan istrimu istirahat Al. Jangan langsung digas, goda adik dari abahnya. Apa sih om? Sarkas Alvarezel. Alvarezel dan Aira menuju ke ruangan keluarga. Dalam Kiai Eldris memang sangat amat mewah, begitu pula dengan bangunan pesantren, jadi tak salah jika biaya di sini begitu mahal. Wede pengantin baru nih. Lama banget di dalam mobilnya, kenapa enggak di kamar aja sih, kan lebih enak iya enggak sayang. Goda Zahira pada kakaknya dan sahabatnya. Mikir lu kejauhan Ra,
Nih, sahut Aira sambil memberi pesanan Zahira yang memasang cookies di toko Aira. Oh kalau gini kan makin sayang sama kakak ipar, ujar Zahira membuka plastik yang dibawa Aira. Siva, Hasna, Salsa dan Nadira mendekat ke arah Zahira dan berebut cookies yang dibawa Aira. Sabar woi. Sabar gue dulu yang paling tua, teriak Zahira. Aira hanya menggelengkan kepalanya, sedang Alvarezel mengajak Aira untuk ke dapur menemui Uma Anissa dan Jidah. Di dapur tampak ramai, ada beberapa tetangga dan juga mbak dapur yang membantu memasak untuk besok. Pondok As-Salam ini termasuk pondok modern, dan dikhususkan untuk pendidikan, jadi tidak ada abdi dalam, yang ada hanya dapur, dan mbak yang jadi tukang bersih-bersih, tidak ada santri yang membersihkan rumah kiai. Wah, ramai banget ini mah, kayak mau hajatan, ujar Alvarezel saat memasuki dapur. Weh ada pengantin baru nih, bawa apa itu? Tanya Nyai Siti yang sedang ikut memotong bawang dan duduk di meja makan. Alvarezel dan Aira menyalami Nyai Siti, Uma Anissa dan yang lainnya. Ini Jidah Aira bawa kue dari toko, ujar Aira menyerahkan beberapa plastik yang dibawanya dan Alvarezel. Wah kesukaan bude itu Ra, ujar Umi Hilya adik ipar Uma Anissa, kala melihat Nyai Siti mengeluarkan brownies. 113. Lia bude dicicip bude, semoga suka, ujar Aira. Mah, Jidah Al sama Aira naik dulu ya. Mau taruh tas dulu, pamit Alvarezel lalu menarik sang istri. Saat di tangga, Alvarezel berpapasan dengan seseorang yang selama ini ia hindari. Aira tampak bingung kala seorang perempuan menyapa sang suami, namun suaminya hanya diam. Saat Aira menepuk bahu sang suami baru suaminya menyapa balik, namun dengan senyum terpaksa. Lia Ning Hafa. 114. 32. Semenjak bertemu dengan Ning Hafa di tangga, Alvarezel tampak sedikit berubah, bukan cuek ataupun ketus tapi Alvarezel tampak lebih manja dengan Aira, di depan keluarganya. Seperti sekarang semua kerabat Alvarezel yang cowok berada di ruang keluarga bermain game, atau hanya sekedar mengobrol, berbeda dengan Alvarezel yang sedari tadi mengekori sang istri yang sedang membantu memasak Uma Anissa dengan yang lain. Uma Anissa hingga menggelengkan kepalanya melihat tingkah putra sulungnya itu, sama halnya dengan Nyai Siti. Al ke depan sana, kasihan istrimu enggak leluasa bergerak, sedari tadi kamu mengekori di belakangnya, pinta Nyai Siti yang cukup terganggu dengan Alvarezel yang sedari tadi mengikuti Aira ke sana dan kemari, seperti anak ayam yang mengekori induknya. Kok Jidah? Ngusir Al sih? Al kam cuma jaga istri Al, takut kecapekan, dia habis operasi, praktek di 2 tempat dan bantu 3 orang lahiran Iho, kasihan capek, sahut Alvarezel dengan nada sedikit berbeda dengan biasanya. Alvarezel memang manja di depan keluarganya, namun bisa jadi kulkas 10 pintu di hadapan orang lain. Ra, kamu istirahat saja, kasihan juga pasti capek, belum lagi besok pasti akan lebih melelahkan, pinta Uma Anissa pada sang menantu. Aira memang sangat lelah, tapi ia juga tidak enak dengan keluarga suaminya. Enggak kok Uma, nanggung ini Uma sedikit lagi selesai, sahut Aira yang sedang mengaduk bahan untuk brownies. Biar saya yang lanjutkan saja Ning, Anda pasti lelah, ujar Ning Hafa menawarkan diri. Enggak usah Ning, dikit lagi selesai juga ini, jawab Aira. Mas ke depan dulu sana, nanti aku nyusul, pinta Aira pada suaminya. Enggak, Mas maunya kamu istirahat sekarang dokter. Aira Hansa Adiba, balas Alvarezel yang kini sedang mencomot brownies yang baru saja matang. Udah sana-sana ribut mulu dari tadi, biar gue yang lanjut, kapan selesainya kalau dikomotin terus, lu istirahat aja Ra, biar enggak ribet suami lu, ujar Zahira yang menerobos celah, di antara Aira dan Ning Hafa. Gue enggak enak sama Uma sama yang lain Ra, biar gue aja, bisik Aira pada Zahira. Uma, Aira boleh naik dulu kan dia katanya enggak enak sama Uma sama yang lain, ujar Zahira frontal. Aira geram dan spontan mencubit lengan sahabatnya. Sakit Ra, pekik Zahira.
Aduh, mau di mana muka gue, gumam Aira dalam hatinya. Uma Anissa dan yang lain tersenyum melihat tingkah dua sahabat itu. Sebenarnya yang lain tidak keberatan jika Aira istirahat terlebih dahulu. Istirahat duluan saja Aira, Uma tahu pasti kamu capek banget kan, jawab Uma Anissa. 115. Saat hendak menolak perintah Uma Anissa, Aira sudah lebih dulu terangkat ke atas, dan disandarkan di bahu seseorang, siapa lagi kalau bukan suaminya. Ma, Jida Al bawa istri Al istirahat dulu ya, pamit Alvarezel menggendong istrinya seperti membawa kayu bakar. Woi kakak Al itu sahabat aku bukan kayu bakar, teriak Zahira yang melihat tingkah sang kakak. Husra, udah malam juga, tegur Uma Anissa. Di dapur memang tinggal keluarga terdekat seperti Uma Anissa, Nyai Siti, Zahira, Umi Hilya dan juga Ning Hafa yang tak lain adalah keponakan Umi Hilya. Lagian posesif banget sama istrinya, mana enggak ada romantis-romantisnya lagi, masak gendong istrinya kayak bawa kayu bakar. Aira juga terlalu keras dia sama dirinya sendiri, padahal kan tubuhnya juga butuh istirahat, gerutu Zahira. Kamu kan sahabatnya, sudah pasti kamu tahu gimana Aira, jadi kita yang seharusnya membatasi pekerjaannya. Uma udah cari pengantin Aira untuk di rumah sakit Abah, jadi mulai Senin Aira cuma praktek di tempat kakak Al. Tapi Uma juga tahu mantu Uma itu, pasti dia habis praktek jaga toko. Apa kita beli aja ya Ma, tokonya, sahut Zahira. Jangan, kita nggak punya hak soal itu Ra, kalau itu biar urusan kakak Al. Kakak Al sepertinya lebih tahu yang baik untuk istrinya, kini Nyai Siti yang bicara. Sepertinya Gus Al, Mermang sangat mencintai Ning Aira, gumam Ning Hafa dalam hatinya. Mereka dulu memang saling mencintai, dan Alvarezel sudah melamarnya, namun harapan mereka untuk bersama pupus karena abahnya yang tak lain adalah kakak dari Umi Hilya tidak menyetujui hubungan mereka. Hingga akhirnya Ning Hafa dijodohkan dengan suaminya sekarang yaitu Gus Biru. Hafa awalnya menerima dengan lapang dada walau sulit baginya, namun sekarang ia tampak sedikit menyesal setelah mengetahui sifat suaminya, yang sama sekali tidak mencerminkan anak kiai. Sedangkan di dalam kamar Alvarezel Aira terus menggerutu pada suaminya, ia sungguh malu di depan keluarga suaminya, apalagi saat melewati sepupu suaminya yang sedang berkumpul. Ayolah Mas, minta maaf Mas, cuma nggak mau kamu kecapean, Alvarezel masih berusaha membujuk Aira. Tapi kan enggak kayak gitu, aku enggak enak sama yang lain, lagian aku masih kuat kok ngelanjutin itu sampai selesai, sahut Aira, yang sedikit kesal dengan perilaku suaminya yang seenaknya. Baru juga ingin sama-sama belajar mencintai tapi belum ada sehari Aira sudah dibuat kesal oleh tingkah suaminya. Yang lain tuh enggak masalah kalau kamu istirahat terlebih dahulu, mereka juga tahu pasti kamu capek. Tetap aja kita enggak tahu, bisa jadi mereka juga capek, lagian besok juga acara kita kan, masak iya aku cuma diam doang, sahut Aira. Apa kamu enggak capek? Tanya Alvarezel yang sudah cukup lelah berdebat dengan istrinya. 116. Aira terdiam cukup lama. Bohong jika dia tidak lelah, namun dia juga tidak enak jika harus istirahat terlebih dahulu, sedangkan yang lain masih berkutat di dapur. Kenapa diam? Lelah kan? Cecar Alvarezel. Alvarezel kemudian mendekat ke Aira yang kini duduk di ranjang di seberang Alvarezel. Alvarezel memegang bahu sang istri. Dengar Mas, pinta Alvarezel pada Aira. Aira kemudian menatap sang suami yang kini tampak semakin tampan, terlihat wajah seriusnya namun juga terlihat santai. Mas tahu kamu enggak enak pada semua orang, tapi tubuh kamu juga perlu istirahat, jangan memaksa. Mas tahu kamu lelah, jadi tolong istirahatlah. Banyak orang yang masih butuh kamu termasuk Mas. Kamu takut jika mereka akan mengecap kamu pemalas? Tanya Alvarezel yang seakan tahu isi pikiran sang istri. Aira hanya diam dan menundukkan kepala, jujur ia hanya takut semua tidak akan baik-baik saja, ia hanya takut jika banyak yang menilai dirinya buruk, karena ia dari dulu dilihat buruk oleh keluarganya sendiri. Dengar hidup kamu, iya. Kamu yang jalani,
Jangan pernah kamu mendengar ucapan orang lain tentang keburukan kamu. Semua orang pasti punya kesalahan karena kita hanya manusia biasa. Aku tahu keluargaku, aku juga tahu mereka tidak akan menilaimu seperti itu, karena mereka tahu pekerjaanmu. Dan untuk orang-orang di rumah sakit mohon maaf sekali, Mas terpaksa akan mengumumkan pernikahan kita. Mas enggak peduli mereka suka atau tidak, karena itu tidak akan merubah apapun. Kamu tetap istriku. Tapi, saat Aira baru mengucapkan satu kata, langsung dipotong oleh Alvarezel. Enggak ada tapi-tapi, dan Mas akan pindahkan ruangan kamu di tempat Mas. Ruanganmu sekarang hanya untuk ruangan periksa, potong Alvarezel. Sepertinya Aira tidak bisa melawan, ia hanya bisa pasrah. Ia akan melanjutkan hidup dengan orang yang sulit untuk dikenali seperti suaminya itu. Aira kemudian bangkit dan mengganti pakaiannya di kamar mandi, sedangkan Alvarezel kembali ke sisi kanan ranjang di mana tempat tidurnya dan kembali berkutat dengan laptopnya. Selang 10 menit Aira sudah berganti pakainya menggunakan baju tidur lengan pendek dan juga celana pendek di atas lutut, bahkan hanya menutupi setengah pahanya. Alvarezel bersusah payah menelan ludahnya sendiri melihat penampilan sang istri. Walau sebelum menikah dengannya Aira memang tak berhijab, namun Aira selalu mengenakan celana panjang. Jika mengenakan dress pasti di bawah lutut. Aira tak melirik suaminya kemudian merebahkan diri di samping suaminya, namun ia memunggungi suaminya. Alvarezel menghembuskan nafasnya kasar, kamu tahu gak? Jika seorang istri tidur dengan membelakangi suaminya itu termasuk dosa, ujar Alvarezel. 117. Aira kemudian membalikan badannya lalu memejamkan matanya, tanpa melirik ke arah Alvarezel sama sekali. Alvarezel tersenyum melihat sang istri lalu ia membereskan pekerjaan, lalu menyusul sang istri yang sudah tampak terlelap. Alvarezel menyempatkan mencium kening sang istri sebelum tidur. Tidur yang nyenyak sayang, istirahatlah dan esok kembali menghadapi dunia yang sulit ditebak ini. 118. 34. Keesokan harinya, setelah sholat subuh Aira membantu menyiapkan semuanya, walau sudah dilarang oleh mertuanya. Sedangkan Alvarezel sedari tadi belum kembali ke dalam, entah kemana perginya. Aira tak ambil pusing. Uma ini taruh mana ya ma? Tanya Aira setelah selesai memindahkan sayur ke tempatnya. Taruh meja saja dulu nak. Biar nanti dibawa ke depan setelah semuanya pulang, soalnya yang baru kepulang Abah dan Pak Lek Rauf, jawab Uma Anissa yang sedang memasak lauk lain. Tak lama berkutat berdua seperti ibu dan anak, Umi Hilya dan juga Siva datang memberi bala bantuan. Wah rajin sekali, ujar Umi Hilya kala memasuki dapur. Umi Hilya mencomot brownies buatan Aira semalam, dari semalam ia tidak berhenti memakan brownies tersebut. Bukan hanya Umi Hilya namun yang lainnya juga, termasuk Nyai Siti, hingga tadi beliau ditegur oleh Alvarezel kala ingin ke masjid. Aira kayaknya kamu besok kalau ada acara jangan buat brownies lagi deh ujar Umi Hilya dengan nada sedikit keras yang membuat Aira sedikit takut. Aira kemudian menoleh ke arah Umi Hilya, begitu pula dengan Uma Anissa. Baik Bulek, maafkan Aira, jawab Aira sedikit gugup. Uma Anissa yang tahu itu kemudian bertanya pada Umi Hilya, agar sang menantu tidak salah paham dengan adik iparnya itu. Kenapa emang Hil? Gak enakkah browniesnya? Bukannya kamu suka banget brownies dari toko Aira? Tanya Uma Anissa. Maka dari itu mbak, kan jadi gagal dietku, kalau Aira bikin kue di sini kan, pasti dia bikin banyak, ya walau less sugar tidak terlalu manis. Itu yang bikin aku terus ngecomot, jawab Umi Hilya dengan nada keras, namun diiringi dengan kekahan membuat Aira bernafas sedikit lega. Acara dimulai pukul 10, hanya syukuran kecil bagi keluarga sang suami, namun bagi Aira ini sudah acara besar, karena mengundang para tetangga dan melibatkan belasan ribu santri dari pesantren Aba Eldris. Kini Aba Eldris sedang memperkenalkan Aira sebagai cucu menantunya. Aira berdiri di atas panggung,
sisinya suaminya yang senantiasa menggadengnya sedari tadi. Alvarezel kemudian menyampaikan sepatah dua patah kata, Aira pun namun Aira hanya menguji terima kasih untuk keluarga suaminya dan juga memberikan sedikit semangat untuk pada santri agar lebih giat untuk belajar. Setelah itu mereka turun, karena bertepatan memasuki waktu duhur, acara akan dilanjut setelah melaksanakan waktu duhur. Aira memilih untuk sholat di dalam bersama dengan Zahira, Hasna, dan juga Nadira. Sedangkan Siva dan juga Salsa sedang berhalangan. 119. Setelah selesai sholat mereka mengobrol sebentar sebelum kembali ke tempat acara tinggal makan-makan saja sebenarnya, namun karena mereka cucu dari Kiai Eldris, mereka harus kembali ke tempat acara. Kak Aira yang pegang toko roti kakak terus siapa dong kak? Kalau kakak jarang ke sana? Tanya Nadira. Ada dua yang bantu kakak, mereka juga sudah lumayan ahli buat kue, dan sudah tahu resepnya, jawab Aira. Kini mereka sedang berjalan ke arah lapangan yang dimana letaknya sedikit jauh dari dalam. Ada beberapa ustazah yang melihat ke arah Aira tidak suka, namun hanya Aira yang menyadarinya. Emang kakak, enggak takut kalau resepnya dipakai mereka, kalau mereka resingan terus ikut-ikut buka toko kue, dan menjadi saingan kakak gimana? Kini Salsa yang bertanya. Ya gak apa-apa dong, berarti mereka sudah mau berkembang, kalau untuk saingan enggak sih, anggap aja mereka saudarakan, kalau rezeki gak akan kemana, rezeki kita kan sudah diatur sama Allah, jawab Aira. Zahira kemudian memeluk dan mencium pipi Aira secara brutal. Ah, bijaksana sekali kakak iparku ini, makin sayang deh muah. Muah. Aira yang geli kemudian melepaskan diri dari Zahira dan berlari sedangkan, Salsa, Hasna, Siva dan juga Nadira menggelengkan kepala melihat Aira dan Zahira berlarian saling kejar dan tertawa tanpa beban. Siapa sangka mereka dokter? Celetuk Hasna. Kalau Kak Aira masih bisa dipercaya, kalau Kak Zahira sulit dipercaya, sahut Salsa. Zahira dan Aira seperti anak kecil permainan kejar-kejaran, Aira yang tak melihat ke depan tiba-tiba saja menabrak sesuatu, jika seorang pria yang ditabraknya disegera menangkapnya ia pasti sudah terjatuh. Aira dengan cepat berdiri dan menjauh dari pria tersebut, sedangkan pria tersebut belum juga melepaskan tangannya dari pinggang Aira. Maaf, ujar Aira menepis tangan lelaki tersebut. Lalu gak apa-apa? Tanya Zahira menghampiri Aira. Gak, gue gak apa-apa, jawab Aira membenarkan bajunya. Ustadz J, makasih sudah menyelamatkan kakak ipar saya, kalau jatuh dan lecet tadi, saya sudah dijewer sama Gus Al yang galak itu, ujar Zahira. Ya yang ditabrak Aira tadi adalah Ustadz Jailani, atau kerap disapa Ustadz J, salah satu ustadz muda yang mengajar di sini. Lianing sama-sama jawab Ustadz J lalu menundukkan kepalanya. Terima kasih Ustadz, maaf tadi sudah menabrak Ustadz, kami permisi dulu, Assalamualaikum, ujar Aira kemudian pamit, menarik tangan Zahira. Sedangkan Ustadz J, memandang kepergian mereka, Masya Allah, guman Ustadz J. Acara selesai tepat azan asyar, kini Aira dengan yang lainnya ikut bantu bersih-bersih rumah Kiai Eldris, namun tiba-tiba saja ponsel yang ada di sakunya berbunyi, ponsel milik sang suami yang dititipan sebelum Alvarezel ke masjid. 120. Siapa Ra? Tanya Zahira yang berada di samping Aira. Aira menggeleng, kemudian ia merogoh saku gamisnya dan mengambil ponsel suaminya, dan tertera nama dokter. Yuda. Dokter. Yuda, jawab Aira. Angkatlah, siapa tahu penting, sahut Zahira. Aira malah menyodorkan ponsel milik Alvarezel kepada Zahira. Lu aja yang angkat Ra, gue takut ketahuan. Zahira berdecak pada sahabatnya ini yang kalau panik kadang suka pikun, ketahuan apa? Bukannya Kak Yuda datang ke pernikahan lu sama Kak Kakal? Aira tampak ragu, namun ia dengan cepat menekan tombol hijau di ponsel suaminya. Halo Al,
Gawat, kita butuh istri lu sekarang di rumah sakit, suara terdengar panik dari seberang telepon. Maaf dokter Yuda, ini Aira, Mas Alnya sedang ke masjid, ada apa ya dok? Tanya Aira. Ah begini Aira, ada pasien tabrakan beruntun dan banyak korban terluka, dan 30% ibu hamil, dokter lainnya sudah menangani pasien, tapi masih ada satu pasien pendarahan hebat dan penurunan gerak janin yang sangat signifikan, jadi kita di sini perlu kamu, jawab dokter. Yuda, 2. Aira tanpa pikir panjang, baik dok, saya akan ke sana sekarang, tapi saya sedang berada di Bogor, dan perlu waktu sedikit lama untuk sampai di sana, jadi saya minta tolong dipantau dulu dok pasiennya, sahut Aira kemudian mematikan panggilan secara sepihak. Ragawatra, ada pasien urgen, di sini ada motor gak ya? Tanya Aira. Ya, ada sih, tapi lu gak mau nunggu kakak Al dulu? Enggak bisa Ra, ini urgen banget, jawab Aira. Ya sudah, kita bilang ke Jidah sama Uma dulu, sahut Zahira kemudian menghampiri Nyai Siti dan juga Uma Anissa. Jidah? Uma panggil Zahira. Ya ada apa Ra? Tanya Uma Anissa menoleh ke arah anaknya dan mantunya. Maaf Jidah, Uma apa boleh Aira pinjam motor? Kini Aira yang bersuara. Motor? Ada sih Ra, tapi kamu mau kemana? Tanya Nyai Siti. Aira mau ke rumah sakit Jidah, ada pasien urgen yang harus ditangani, jawab Aira. Enggak nunggu suamimu aja Ra, sahut Umi Hilya. Maaf Bulek, ndak bisa karena detak jantung janin terus menurun Bulek, jadi Aira harus segera ke sana, jawab Aira. 121. Kamu bisa bawa motor Ra? Tanya Uma Anissa. Aira bisa kok Ma. Kuncinya ada di dashboard biasanya Ra, kamu pilih mau bawa yang mana, tapi hati ya, keselamatan kamu juga penting, ujar Uma Anissa yang tahu betapa pentingnya sang menantu. Lia Uma, kalau begitu Aira pamit dulu, pamit Aira menyalami Umi Hilya, Nyai Siti dan terakhir Uma Anissa. Aira kemudian naik ke lantai atas untuk mengambil tasnya, setelah itu ia sudah ditunggu Zahira di garasi. Aira membeli motor mati berwarna maron tersebut, ia kemudian pamit pada Zahira dan mengendarai motor dengan kecepatan sedang saat masih di kawasan pesantren. Alvarezel melihat kepergian sang istri dengan motor milik pesantren, tampak buru-buru sekali. Loh Kak, itu bukannya Kak Aira? Tanya Bara. Lia, mau kemana dia? Ayo kita ke dalam. Alvarezel dan Bara berjalan ke dalam, kemudian Alvarezel menghampiri Uma Anissa dengan yang lainnya. Assalamualaikum, salam Alvarezel dan juga Bara. Waalaikumsalam. Uma, tadi Aira mau kemana? Kok dia enggak pamit dulu sama Al? Tanya Alvarezel pada Uma Anissa. Posesif banget sih, tadi tuh dokter Yuda telepon ada pasien urgen dan memerlukan Aira, jadinya dia telepon kakak tadi, tapi kan ponsel kakak di Aira, jadi de Aira yang angkat telepon, jawab Zahira yang baru saja tiba dari dapur. Ya sudah kalau gitu Al, susul Aira dulu, Ma, Jidah, Bulek, Assalamualaikum, pamit Alvarezel. Lah masih mengenakan baju koko dan juga sarung, Alvarezel mengambil ponselnya yang dititipkan sang istri pada adiknya. Kemudian ia berlenggan keluar menuju garasi dan menaiki moge miliknya yang sudah lama tak ia sentuh, namun masih sering dipakai oleh abahnya setiap ke Bogor. 1D. Alvarezel tampak gagah mengendarai moge miliknya, ia tak berganti pakaian, niatnya setelah urusan sang istri selesai ia akan mengajaknya pulang. 122. 35. Aira baru saja menyelesaikan operasinya, ia ingin kembali ke ruangannya, namun tangannya ditahan oleh seseorang saat ia sedang berjalan. Mas Al, pekik Aira ketika melihat orang yang menarik dirinya. Hai, sayang kenapa enggak tunggu Mas? Bukannya Mas suruh kamu istirahat?
Tanya Alvarezel sambil menaikkan kedua alisnya menggoda sang istri. Mas ini masih di rumah sakit ya, ujar Aira, mendorong tubuh suaminya. Aira kemudian berjalan menyusuri lorong dan menuju ke lift. Alvarezel terkekeh kemudian menyusul sang istri. Kamu kenapa enggak pamit sama aku? Tanya Alvarezel, saat di lift hanya ada mereka berdua. Maaf mas, tadi urgen, balas Aira singkat, karena ia cukup lelah hari ini. Oke, mas maafin, sekarang ayo kita pulang, ujar Alvarezel menarik tangan sang istri. Namun dengan cepat Aira melepas tangan suaminya, mas masih di rumah sakit, ujar Aira bertepatan pintu lift terbuka. Aira kemudian keluar dari lift dan menuju ke ruangannya. Tampak begitu banyak orang berlalu lalang, ia sekilas melihat ke belakang, di mana sang suami masih berdiri di depan pintu lift. Aira masuk ke dalam ruangannya untuk mengganti pakaiannya dan mengambil barangnya. Setelahnya ia keluar dan bergegas untuk pulang. Saat ia keluar dari ruangannya, Aira menoleh ke kanan dan ke kiri mencari sang suami, namun ia tak menemukannya. Aira kemudian berjalan menuju ke lift sambil menghubungi nomor suaminya, namun tidak ada jawaban. Aira memutuskan ke parkiran, mungkin ia akan pulang ke ruko, karena tidak mungkin ia kembali ke pesantren karena hari ini dirinya cukup lelah dan untuk ke apartemen dia tidak enak, kembali ke sana tidak bersama suaminya. Aira kemudian berjalan menuju parkiran, ia menaiki motor yang dipinjamnya tadi, dari pesantren. Aira mulai mengendarai motornya, keluar dari parkiran rumah sakit. Aira menikmati perjalanannya, awan yang mendung membuat hawa sedikit dingin. Dari arah belakang Aira terdengar suara moge yang mengikuti Aira. Aira awalnya tak memedulikannya, namun pengendara moge tersebut terus mengklakson dirinya. Tuh, orang kenapa sih orang tinggal lewat, jalan juga masih gede tuh, gerutu Aira. Hingga akhirnya Aira berhenti di lampu merah, pengendara moge itu juga berhenti tepat di samping Aira. Kamu mau kemana? Ini bukan arah ke apartemen. Tanya pengendara moge tersebut. Ya, pengendara moge tersebut adalah Alvarezel. Aira juga baru sadar ketika mendengar suara suaminya. Mas Al, pekik Aira. 123. Lampu berubah menjadi hijau, suara klason dari arah belakang sudah bergema. Aira melajukan motornya begitu pula dengan Alvarezel yang mengikuti sang istri dari belakang. Alvarezel terus mengawasi sang istri yang cukup kencang melajukan motornya, kadang bergedik saat sang istri beberapa kali hampir terserempet oleh pengendara lain, namun Aira mampu menghindarinya. Hingga akhirnya mereka sampai di toko Aka Bakery. Alvarezel memarkirkan motornya di samping sang istri. Alvarezel melepas helmnya dan menghampiri sang istri yang masih duduk di atas motor sambil melihat ke arah dirinya. Alvarezel melepas helm sang istri kemudian ia mencubit hidung sang istri hingga memerah. Sakit mas. Sakit, pekik Aira. Alvarezel kemudian melepaskan tangannya dari hidung sang istri yang kini tampak merah, kemudian ia mengusapnya pelan. Jantung Ira berdebar sangat kencang mendapat perlakukan seperti ini dari sang suami. Aira menatap sang suami dalam, ada rasa aman di diri Aira di dekat sang suami, tapi tak dipungkiri ada juga rasa khawatir di benaknya. Masih sakit? Tanya Alvarezel menyadarkan Aira dari lamunannya. Aira menggeleng kepalanya lalu membunga pandangannya ke arah lain. Mas ngapain kesini? Tanya Aira. Alvarezel mengangkat tangnya lalu menaruhnya di pinggang. Hei, seharusnya mas yang tanya kamu, kenapa kamu malah kesini bukannya pulang ke apartemen? Tanya Alvarezel. Ya tadi aku keluar dari ruangan aku kamu enggak ada, sampai parkiran aku juga enggak ketemu kamu, ya udah aku pulang ke ruko aja, sekalian lihat ruko, udah lama enggak kesini, jawab Aira. Udah ah, ayo masuk aku capek, imbu Aira, kemudian masuk ke ruko terlebih dahulu meninggalkan sang suami. Alvarezel tersenyum melihat tingkah Aira, ia kemudian menyusul Aira masuk ke dalam ruko yang tampak ramai. Ia mengedarkan pandangan ke arah sang istri yang kini sedang menyapa Risa dan juga Farah.
Alvarezel lalu menghampiri istrinya dan memeluk pinggang sang istri yang membuat Farah dan Risa salah tingkah melihatnya. "Aman semua?" tanya Alvarezel pada Farah dan juga Risa. "Aman Pak Bos, cuma ya agak kewalahan saja," balas Risa yang memang dasarnya ceplas-ceplos. "Oke, besok saya cari yang bisa membantu kalian, 2 cukup," sahut Alvarezel. "Mas," pekik Aira, karena pemasukan ruko belum mampu untuk menambah karyawan. "Nanti Mas yang gaji mereka, termasuk Farah dan juga Risa, Mas juga akan belor ruko ini, kamu tenang saja, tidak usah pusing soal ruko," ujar Alvarezel yang beberapa kali memergoki sang istri sedang menegosiasi untuk harga sewa ruko yang melonjak naik. "Tapi Mas, 124. Sud, kamu enggak usah pusing soal itu, tenang saja." Alvarezel kemudian beralih ke arah Farah dan juga Risa, "Untuk keuangan masih kalian yang pegang. Saya harap kalian tidak mengecewakan istri saya dan menjaga kepercayaan istri saya. Jika toko melebihi omset saya naikkan gaji kalian," ujar Alvarezel kemudian menarik sang istri untuk naik ke atas. "Makasih Pak Bos, semoga rezekinya makin lancar dan makin lancar juga jatahnya," sahut Risa, melihat kepergian dua bosnya. Sesampainya di atas, Aira kesal dengan suaminya, mengambil keputusan masalah toko tanpa berdiskusi dulu dengan dirinya. "Mas, kenapa enggak ngomong sama aku dulu sih? Kan ini toko punyaku, seharusnya kamu ngomong dulu dong sama aku," gerutu Aira kala memasuki kamarnya. Alvarezel kemudian melepas baju kokonya dan melepas sarungnya, dan tersisa hanya celana pendek yang ia kenakan. Aira terkejut, ia langsung menutup matanya, dengan kedua tangannya. "Mas, kenapa bajunya dilepas sih?" gerutu Aira. "Aku kan enggak bawa baju ganti Ra, aku capek banget nunggu kamu operasi, terus malah diusir," ujar Alvarezel. "Yah tapi kan enggak lepas baju juga Mas," sahut Aira yang merasakan debaran di dadanya. "Hei, kita suami istri, ngapain malu?" sahut Alvarezel, meraih tangan sang istri hingga akhirnya mereka saking bertatapan. "Aduh, roti sobeknya ah," gumam Aira. "Kap," Alvarezel mencium bibir sang istri singkat kemudian berjalan keluar untuk mencuci kaki dan tangannya sebelum ia beristirahat. "Mas Al," teriak Aira. "TTTHTHTTTHTTHTTTK." Azan Isya berkumandang, Aira mengerjapkan matanya, betapa terkejutnya ia tidur di pelukan sang suami yang masih terlelap. Aira mengingat kejadian sebelum akhirnya ia tidur di pelukan suaminya, berdebatan panjang, hingga akhirnya ia tidur di sebelah suaminya. Aira bangkit dan mengecek ponselnya, ternyata jam menunjukkan pukul 7:50 di mana azan yang berkumandang adalah azan Isya dan bukan azan Maghrib. Aira segera membangunkan sang suami, "Mas, bangun Mas. Ini udah Isya, kita belum sholat Maghrib." Aira menggoyangkan badan suaminya. Alvarezel yang memang dasarnya tidak susah dibangunkan langsung terbangun dan duduk. "Kenapa sih?" tanya Alvarezel dengan suara serak khas bangun tidur yang membuat Aira terpana. 125. Alvarezel mengucek matanya, ia kemudian melihat ke arah istrinya yang melamun. Alvarezel melambaikan tangannya ke arah Aira. "Hei, malah melamun," ujar Alvarezel yang membuat Aira sadar dari lamunannya. "Ah iya. Kita belum sholat Maghrib Mas, sedangkan ini udah Isya," ujar Aira kemudian berdiri dari dan menuju ke kamar mandi disusul oleh Alvarezel. 126. 36. Setelah melaksanakan sholat Isya, Aira ke bawah untuk memasak makan malam untuk suaminya, sedangkan Alvarezel di atas sedang mengecek beberapa kerjaannya. Ia tadi meminta tolong asisten pribadinya untuk membawakan baju ganti dan juga laptopnya ke toko Aira, dan meminta orang suruhannya untuk mengambil motor pesantren yang Aira pinjam tadi. Alvarezel dan Aira memutuskan untuk menginap di ruko. Besok ia akan mengajak Aira untuk sunmori, bukan pilih kasih atau apapun, untuk sesama dokter. Namun sejak setelah menikah Aira terus masuk untuk mengganti dokter yang sedang izin, walau bukan jam prakteknya.
Makanya Alvarezel memberi libur untuk sang istri 5 seminggu, ia tahu pasti istrinya itu butuh istirahat dan juga refreshing. Alvarezel sudah berencana besok ia akan mengajak Aira untuk sunmori bersama dengan teman-temannya. Sedangkan Aira kini sedang berkutat di dapur untuk memasak menu sederhana untuk suaminya dan juga sekalian Farah dan Risa. Aira memasak sayur bayam dan juga ayam marinasi untuk saja di kulkas atas masih ada stok bahan makanan. Sudah siap, gumam Aira kala melihat hasil masakannya sudah jadi. Aira kemudian mengambil 2 porsi untuk dirinya dan juga suaminya, dan ia menyisihkan untuk Farah dan juga Risa. Aira keluar dari dapur, pelanggan tampak ramai Farah dan Risa tampak kelelahan, namun tanggung jawabnya sebagai istri lebih besar, ia akan mengantarkan makanan untuk suaminya dan menemaninya makan, lalu membantu Farah dan juga Risa. Masih bisa handle gak? Tanya Aira pada Farah yang menjaga di kasir. Masih tapi agak keos, jawab Farah. Oke aku isi tenaga dulu ya. Tapi abis operasi, abis itu aku bantu, tadi juga aku udah masak sekalian buat kalian, sahut Aira. Wah makasih kangen juga sama masakan Aira.